Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada seluruh penonton atau pemirsa dimanapun Anda berada, khususnya kepada mahasiswa-mahasiswi saya di IPN Tegal. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang tema Ulumul Quran dan sejarah perkembangannya di mata kuliah Ulumul Quran. Baik, ada beberapa pokok pembahasan yang ingin saya sampaikan di sini, yaitu pertama mengenai pengertian Ulumul Quran, asal usul nama Al-Quran dan sifat Al-Quran serta Ulumul Quran pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Sebelum membahas tentang pengertian Ulumul Quran, saya awali dulu terkait landasan urutan dalil syar'i, bahwa ulumul manusia di dunia ini, terutama umat Islam, melakukan aktivitasnya diiringi dengan dasar hukum yang menyertainya, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum-hukum di dunia ini dikembalikan kepada Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Akan tetapi ketika secara umum kita kembalikan kepada Al-Quran, itu masih umum. Al-Quran yang bagaimana? Ya, harus diteliti, harus ditelusuri Al-Quran yang bagaimana. Maksudnya adalah Al-Quran dari segi mulai tafsirnya, dari segi mulai nuzul Qur'annya dan seterusnya. Apa-apa yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Jadi kalau hanya sekedar terjemah, itu masih sebatas bagian tertentu. Ya, terjemah juga bagian dari ilmu Al-Quran. Makanya nanti akan saya bahas juga tentang terjemah. Nah, Al-Quran yang dimasukkan di sini itu adalah apa-apa atau ilmu-ilmu yang terkait dengan Al-Quran. Ya, sehingga nanti dari ilmu-ilmu yang terkait dengan Al-Quran, dari yang mana itu menjadi sebuah sumber, menjadi sumber hukum Islam, itu akan menjadi pedoman utama dalam menentukan hukum-hukum setelahnya. Ya, sehingga ada ijma dan qiyas. Ya, ijma dan qiyas itu sesuatu yang disepakati oleh para ulama dengan menginduk kepada Al-Quran, namun Al-Quran yang disertai dengan berbagai macam tafsir, ilmu-ilmunya seperti nasikh, mansukh, dan lain sebagainya. Sehingga ketika mengembalikan sebuah permasalahan, itu pertama urutannya itu adalah Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Selanjutnya itu adalah ijtihad para ulama itu sendiri. Sehingga ada sahabat yang Mu'adz bin Jabal ketika ditanya oleh Rasulullah, wahai Mu'adz, ketika kamu menjumpai sebuah permasalahan tapi tidak ada dalil hukumnya, apa yang akan kamu lakukan? Ya, saya memutuskannya dengan kitabullah. Kalau tidak ditemukan, ya saya kembalikan kepada sunnah Rasulullah maksudnya. Kalau tidak ada di sunnah, ya saya akan berijtihad, begitu ya. Jadi harus berijtihad. Jadi mempelajari ulumul Quran itu juga harus mengenal dulu terkait adanya Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas sebagai dalil hukum Islam. Karena kita belajar ulumul Quran itu di mana hasil dari belajar ulumul Quran itu nanti kita akan mengarah kepada sebuah permasalahan hukum yang mengarah kepada sebuah jawaban yang mengantarkan terhadap permasalahan, ya. Itu maksudnya akan mengantarkan sebuah jawaban dari berbagai masalah, ya. Ini dengan mempelajari ulumul Quran, ya, itu ulumul Quran. Nah, masuk kepada pengertian ulumul Quran secara bahasa. Saya sudah pernah menyampaikan bahwa ulumul Quran itu dari kata alima, ya. Alima, ilman, uluman. Nah, ini Al-Qur'annya dulu. Dari kata qiraatan, Qur'anan. Masdarnya dari kata qira'a. Sudah seringkali disebutkan di dalam Al-Qur'an sendiri bahwa seperti inna alina jam'ahu wa qur'ana. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Jadi sudah disebutkan secara jelas tentang kata Al-Quran itu sendiri, ya, yang memiliki arti mengumpulkan atau menghimpun, ya.
Ada juga yang mengatakan ya, membaca bacaan gitulah ya. Nah, sehingga untuk Al-Quran secara bahasa maknanya adalah huwa kalamullah al-munazzalu ala Muhammad alaihi salam al-muta'abbad bitilawatih. Redaksi lainnya huwa kalamullah al-mu'jiz al-munazzalu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-maktub bil masahif al-manqul bit tawatir al-muta'abbad bitilawatih. Jadi Al-Quran itu adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, di mana membacanya itu adalah sebuah ibadah. Al-Quran diturunkan secara mutawatir, secara terus-menerus rutin selama 23 tahun ya, di Mekah dan di Madinah. Nah, penurunan ayat di Mekah dan Madinah itu juga bagian dari ulumul Quran. Nah, sebelum masuk ke ulumul Quran itu sendiri, kita perlu membedakan antara Al-Quran dan hadis qudsi. Karena ini mirip-mirip ya, mirip tapi beda. Kalau Al-Quran itu adalah mukjizat, hadis qudsi bukan mukjizat. Ya, kalau Al-Quran disandarkan langsung kepada Allah, Al-Quran disandarkan kepada Allah dengan riwayat dari Rasulullah. Jadi Al-Quran itu kan dari Allah ke Nabi Muhammad, tapi melalui malaikat Jibril. Tapi kalau hadis qudsi itu tidak, langsung dari Allah tanpa melalui malaikat Jibril, langsung Rasulullah sendiri yang menerima. Ya. Kemudian dari Rasul, kemudian diriwayatkan oleh para sahabat-sahabat ya. Jadi secara mutawatir kalau Al-Quran itu turun-temurun tadi selama 23 tahun. Kalau Al-Qudsi tidak ya. Hanya sewaktu-waktu saja. Wahyu secara lafal dan makna. Kalau hadis qudsi itu wahyu dalam makna tapi bukan lafaz. Nah, makanya lafadznya itu berbeda-beda. Satu riwayat dengan riwayat yang lain itu berbeda-beda. Mirip hadis tapi bukan hadis. Mirip Quran tapi bukan Quran. Inilah hadis Al-Qudsi ya. Jadi bukan ibadah khusus ya, sehingga membacanya pun belum tentu ibadah karena hanya makna yang dikandungkan di dalam hadis Al-Qudsi itu sendiri. Kalau Al-Quran membaca saja sudah ibadah tanpa harus mengamalkan isinya. Kalau mengamal isinya lebih hebat lagi ya, lebih bernilai ibadah lagi. Jadi salah satu contoh hadis qudsi adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Ini redaksinya itu ada yaqulu. Rasul berkata bahwa Allah taala ana inna dzunni abdi falyadzun bi masya'a. Ini salah satu contoh hadis qudsi ya. Bahwa saya itu ada di dalam persangkaan hambanya. Ini contoh saja ya. Tadi di lain kesempatan saya bisa menerangkan tentang hadis qudsi itu sendiri. Intinya beda ya. Di dalam redaksi lain ini redaksinya bukan ana inna dzunni abdi bi fa ana inna dzunni abdi, tapi ada yang lain. Ana inna dzunni abdi ma'ana dan sebagainya. Saya sedikit lupa terkait dengan redaksinya. Pokoknya di dalam hadis qudsi ini banyak perbedaan riwayat ya. Makanya tadi wahyu di dalam makna tapi bukan di dalam lafadznya beda-beda. Nah, masuk ke pengertian ulumul Quran ya. Tadi saya sudah menyampaikan bahwa ulum dari kata alima. Nah, alima itu tunggal atau mufrad. Ulumun jamaknya ilman. Jadi ulumul Quran itu ilmu-ilmu yang membahas tentang Al-Quran. Jadi ilmu apa saja? Banyak. Nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya Al-Quran. Nasikh mansukh, ya, ayat-ayat yang menghapus dan ayat-ayat yang dihapus. Kemudian Makkiyah dan Madaniyah, ayat yang turun di Makkah atau di Madinah dan lain sebagainya. Itu semua kalau dipelajari itu bisa menjadi pondasi atau pokok dalam nantinya menyelesaikan berbagai masalah. Ya, yang kemudian juga dikuatkan oleh hadis, dikuatkan oleh ijma, dikuatkan oleh qiyas. Disitulah perputaran para ulama dalam melakukan ijtihad dengan bantuan ulumul Quran salah satu di antaranya. Itu secara terminologi segala ilmu yang membahas tentang kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang berkaitan dengan turun bacaan kemukjizatan dan lain sebagainya. Tadi yang saya sudah sampaikan. Ini berbagai macam pengertian Al-Quran, ulumul Quran atau studi Al-Quran ya. Menurut para ulama ada As-Sabuni, ada Az-Zarqani. Ada silakan bisa membacanya yang secara umum pada intinya itu adalah sama, yaitu ilmu-ilmu yang mempelajari tentang Al-Quran. Ilmu-ilmu saja ya tadi ya, sudah saya sampaikan.
Makiyah, Madaniyah, Nasikh, Mansukh dan seterusnya. Di mana nanti akan kita bahas secara rinci satu persatu. Sekarang asal usul munculnya nama ulumul Quran. Para ulama berbeda-beda dalam mengungkapkan sebenarnya ulumul Quran itu ya secara tertulis itu sudah mulai sejak kapan. Ada yang mengatakan pada abad ke-6 sebagaimana As-Suyuti ya. Ada yang mengatakan abad ke-5 ya. Ada yang mengatakan abad ke-3 dan seterusnya. Ini memang belum begitu pasti ya sebagaimana ayat-ayat ulumul Quran muncul pertama kali. Sebenarnya ulumul Quran itu muncul sejak pada saat Nabi Muhammad diutus sebagai nabi ya. Di mana malaikat Jibril menyuruh Nabi mengatakan Iqra. Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu juga bagian dari ulumul Quran. Karena ulumul Quran itu salah satu di antaranya itu adalah membahas tentang turunnya Quran, membahas tentang asbabun nuzul, membahas tentang qiraah nantinya ya. Iqra, bacalah. Nah, jadi memang kalau ditelusuri sebenarnya Al-Quran sudah sejak zaman Nabi Muhammad, tapi belum terkodifikasi atau belum istilahnya itu kalau mahasiswa mengajukan skripsi itu belum di ACC begitulah ya, belum ditandatangani ya, belum resmi begitu ya. Tapi ide-idenya itu sudah muncul sejak zaman Nabi Muhammad dan para ulama rasyidin. Nah, kembali lagi kepada Al-Qur'an ya. Kenapa sih namanya kok ulumul Quran? Sementara Al-Quran itu juga memiliki nama-nama yang lain seperti Al-Furqan, Al-Dzikr, Asy-Syifa dan lain sebagainya. Ya, karena Al-Quran itu global ya, umum. Perintah pertama saja yang dilakukan itu adalah ya Al-Quran, Qira'a. Ya tadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, surat Al-Alaq 1 sampai 5 itu. Iqra, bacalah. Ya. Kalau bacalah itu berarti umum, apa saja yang harus dibaca. Quran itu juga dibaca. Anda hidup di dunia, Anda harus apa? Anda harus melakukan sesuatu. Ya, berarti Anda harus membaca. Apa yang perlu dilakukan oleh manusia hidup di dunia? Salah satunya adalah bekerja misalkan. Ya berarti harus membaca lingkungan sekitar. Anda harus membaca bagaimana saya bekerja, kerja apa untuk menghidupi nafkah keluarga begitu. Anda sebagai mahasiswa misalkan, ya bacalah dirimu sebagai mahasiswa. Kira-kira kewajiban saya itu apa sebagai mahasiswa? Belajar. Ya itu Anda harus belajar, harus baca. Harus memenuhi tanggung jawab Anda. Ya membaca. Sehingga baca itu umum ya. Ulumul Quran. Kalau ulumul Furqan ya, Al-Furqan itu pembeda. Al-Quran itu berbeda dari kitab-kitab sebelumnya. Ya, Injil, Zabur, Taurat, apalagi kitab-kitab yang agama-agama sekarang. Ini jelas berbeda. Maka kalau disebut ulumul Furqan, ilmu-ilmu perbedaan, itu nanti ulumul syifa tidak masuk. Ilmu-ilmu obat. Nah, ilmu-ilmu obat itu tidak masuk. Syifa itu kan obat. Ilmu obat tidak masuk karena tadi ulumul Furqan ya. Tapi kalau ulumul Quran ya Furqan masuk, Dzikr masuk, Asy-Syifa masuk, kitab masuk, Al-Huda petunjuk masuk dan semuanya itu masuk di dalam satu lingkup Al-Quran, satu lingkaran Al-Quran. Sifat-sifat Al-Quran sudah disebutkan di dalam ayat Al-Quran itu sendiri. Shiratal mustaqim. Al-Quran itu adalah jalan yang lurus. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Al-Quran itu adalah tali Allah ya, tali Allah. Wa'tasimu tali Allah. Semua yang ada di dunia ini itu adalah atas dasar ikatan yang diikat oleh Allah itu sendiri. Bihablillahi jami'a. Urwatul wusqa, tali yang kencang. Al-Quran itu adalah tali yang kencang. Wa anzalna ilaikum nuran mubina. Al-Quran itu adalah cahaya yang terang. Ya, cahaya yang memberikan penerangan. Dan masih banyak sifat-sifat Al-Quran yang disebutkan di dalam ayat di dalam Al-Quran itu sendiri. Sekarang kita bahas tentang ulumul Quran pada masa Rasul dan Khulafaur Rasyidin.
Tadi sudah saya katakan bahwa Al-Quran itu sebenarnya sudah muncul pada zaman Nabi Muhammad itu sendiri ketika diutus menjadi seorang nabi. Ya. Namun belum terkodifikasi, belum terkumpulkan, apalagi setelah muncul pada masa Khulafaur Rasyidin. Ya. Para sahabat sangat mengetahui makna-makna Al-Quran dan ilmunya, ya, sebagaimana pengetahuan para ulama sesudahnya. Ya. Hal itu disebabkan karena Rasulullah menerima wahyu dari Allah, juga mendapatkan rahmatnya berupa jaminan dari Allah bahwa kalian pasti bisa mengumpulkan wahyu itu ke dalam dada beliau. Rasul itu sudah menjamin kamu pasti bisa memasukkan ayat-ayat Al-Quran ke dalam dadamu. Rasulullah sudah memperkirakan seperti itu, sudah memprediksikan. Dan nyata bahwa karena hafalan para sahabat itu begitu kuat, sehingga pada waktu itu Al-Quran buat apa dikumpulkan, buat apa ditulis, ya, sudah masuk ke dalam dadanya para sahabat, hafal semua para sahabat. Namun begitu ada perang Yamamah dalam peristiwa sejarah, itu ternyata membunuh para penghafal Al-Quran. Banyak sahabat-sahabat yang meninggal pada waktu itu, sehingga Rasul pun ketika itu sudah meninggal, akhirnya Abu Bakar mengutus salah satu sahabat untuk mengumpulkan Al-Quran. Abu Bakar menyuruh Zaid bin Sabit atas usulan Umar. Zaid bin Sabit pun kemudian mengumpulkannya. Ya, ada yang dari lembaran, ada yang ditulis di batu, ada yang ditulis di papan dan sebagainya, dikumpulkan itu. Al-Quran yang sejumlah 30 juz itu dikumpulkan oleh Zaid bin Sabit, kemudian diserahkan kepada Umar karena waktu itu Abu Bakar sudah meninggal. Dikumpulkan kepada Umar, dan Umar ketika meninggal dunia akhirnya kembali kepada Utsman bin Affan. Nah, pada zaman Utsman bin Affan inilah Al-Quran, ayat-ayat yang tadi sudah terkumpul, ya, yang masih tercecar tapi sudah terkumpul tapi belum dijilid, ya, bahasanya itu belum dijilid. Kalau sekarang itu akhirnya Utsman menyuruh harus dijilid. Zaid bin Sabit pun menjilidnya, menjadikan satu. Jadilah Al-Quran itu Roh Utsmani yang sekarang ini, ya. Al-Quran yang sudah terkumpulkan dari mulai Fatihah sampai Qul a'udzu birabbin nas dan seterusnya. Itulah sejarah ulumul Quran, ya. Jadi ini beberapa alasan ulumul Quran belum terbukukan pada zaman Nabi, ya. Ya tadi sahabat hafal, banyak hafalannya kuat. Sahabat tidak buta aksara, ya. Waktu itu sarana tulis menulis masih sulit gitu, ya. Rasul tidak mengizinkan. Kenapa Rasul tidak mengizinkan? Karena khawatir tertukar dengan hadis itu sendiri. Ya. Di samping penurunan Al-Quran, kemudian tingkah laku Rasul atau ucapan Rasul itu juga dijadikan sebagai dalil hukum, yang itu disebut sebagai sunnah atau hadis. Ketika ditulis itu nanti barangkali tercampur antara Al-Quran dan hadis. Maka jangan ditulis Al-Quran itu, ya, jangan ditulis. Nah, ini ruang lingkup, ya, pembahasan studi Al-Quran, ya. Ada tentang turunnya Al-Quran, sanad, qiraah, ya, makna-makna dan seterusnya. Inilah ilmu-ilmu Al-Quran itu, ya, isinya ini, ya, pembahasannya. Ya, mencakup tentang gharib, mu'rab, homonim, sinonim, tasbih, penyerupaan, ya, di dalam Al-Quran. Ada kata-kata am, ada kata-kata nasakh, ya, ya, makna lahir dan seterusnya. Nah, kalau dilihat dari tinjauan lain, ya, tadi ada nasakh, mansukh, asbabun nuzul, qiraat dan sebagainya. Ada fasl, wasl, ijaz, itnab, musawah dan seterusnya. Ini isi-isi yang ada di dalam Al-Quran. Nah, kembali terkait dengan sejarah pertumbuhan dan perkembangan studi Al-Quran atau ulumul Quran hingga sekarang ini. Kita lihat bahwa Al-Quran tadi sudah saya jelaskan sejak zaman Rasul sudah ada, Khulafaur Rasyidin sudah ada, ya, kodifikasi oleh Utsman, perintah Utsman itu juga bagian dari ulumul Quran, sehingga ketika Khulafaur Rasyidin sudah tidak ada, kemudian berganti pada masa para tabi'in atau para ulama-ulama setelah sahabat itu, ya, di abad kedua Hijriah.
itu muncul namanya madrasah tafsir, ya, sehingga ada Ibnu Abbas, ada madrasah Ibnu Abbas, ada madrasah Ubay bin Ka'ab, ada madrasah Abdullah bin Mas'ud dan seterusnya. Ada 3 ya. Ini pembahasannya tentang masa tafsir, ya, madrasah tafsir, sekolah tafsir, ya. Sehingga kemudian ada ilmu-ilmu Al-Quran, ya, pada abad ketiga. Tadi ya, Al-Marzuban mengarang kitab Al-Hawi fil Ulumil Quran. Kemudian lanjut pada abad keempat, yaitu ada Abu Hasan Al-Asy'ari, ya, mengarang tentang Muhtasan fi Ulumil Quran, ya. Masih umum ya pembahasannya, itu judul, kalau dianalisis dari judul kitabnya saja itu masih umum, Ulumul Quran, ada kata Ulumul Quran itu. Abad kelima juga At-Tafsir fi Qiraatis Sab'. Ini sudah mulai mengerucut, ya, sudah mulai mengerucut. Hingga ke abad ke-6 juga sudah mulai merinci ilmu mubham, ya. Tadi kan kalau abad pertama, abad kedua, itu masih pembahasannya masih global, ya. Kita lihat dari segi analisis judulnya itu masih umum, Ulumul Quran. Nah, kemudian abad ke-7 ini Ibnu Abdissalam mengarang kitab Ilmu Ijazil Quran. Ini sudah mengurut Ijazil Quran dan Mubahamatul Quran itu bagian dari Ulumul Quran. Sudah spesifik gitu ya, sudah lebih khusus. Ya, masuk ke abad ke-8 dan ke-9 lebih khusus lagi, ya. Ada Aqsamil Quran dan ada Tanasubi Ayati Wassuari. Ini sudah mulai mengerucut. Nah, kemudian di abad ini yang sampai saya beri warna ini nomor C dan D, ya. Nah, ini periode keemasan gitulah, ya. Muncul periode keemasan. Kemudian yang terakhir ini ilmu Al-Quran abad ke-10 Imam As-Suyuti. Ini menjadi sumber dari para pengkaji ulumul Quran di zaman sekarang ini. Pintunya itu adalah As-Suyuti. Nanti dari As-Suyuti itu terus menelusuri dari berbagai macam tokoh di abad-abad sebelumnya, ya, sampai abad ke-2 tadi. Jadi pintunya itu adalah As-Suyuti. Makanya As-Suyuti itu termasuk salah satu tokoh yang fenomenal di dalam ilmu ulumul Quran. Itulah, ya. Sehingga kenapa fenomenal? Karena setelah kurunnya As-Suyuti itu sudah mulai rapuh para ulama di dalam mengkaji tentang ulumul Quran. Itu sudah mulai rapuh, ya. Dan sampai sekarang ini termasuk kita yang mengkaji tentang ulumul Quran itu tidak bisa, ya, belum mempunyai kemampuan selevel As-Suyuti, sehingga rujukan kita itu selalu mengarah kepada Imam As-Suyuti yang memiliki kitab karyanya adalah Al-Itqan fi Ulumil Quran, ya. Al-Itqan, keyakinan di dalam Ulumul Quran. Kembali lagi dari yang tadinya umum sudah spesifik, ini diumumkan lagi Al-Itqan yang membahas tentang mencakup keseluruhannya. Ya, inilah, ya, perkembangan dan pertumbuhan ulumul Quran. Jadi begitu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.